sebagian ulama ada yang memasukkan nama nabi lain yang juga wajib kita kenal. Sebagai ulama, sebagai lain tidak. Sebagai ulama mengatakan wajib. Siapa saja yang nabi itu temu? Yang pertama wajib dikenal nabi itu adalah Nabi Hizqil Ibnul Ajuz. Siapa nabi itu? Contohnya nabi yang sebagaimana para alim ulama mewajibkan kita mengenal nama 25 nabi, sebagian ulama lain tambah lagi. Nah, jumlah nabinya yang wajib dikenal. Dan nabi tambah dan nabi yang wajib kita kenal. Salah satunya adalah Nabi Hizqil Ibnul Ajuz namanya. Siapa lagi? Nabi Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun, Nabi Hizqil. Nah, itu sebagai ulama memasukkan nama nabi itu. Dan nabi-nabi ini hidup sebelum masa Nabi Muhammad. Sebelum ada Nabi Muhammad, itu nabi-nabi hadir dan pasti ada. Setelah masa Nabi Muhammad, tidak ada lagi nabi. Nah, John jelaskan betul. Siapa itu Nabi Yusha bin Nun? Nabi Yusha bin Nun ini itu murid Nabi Musa alaihissalam. Nabi juga. Karena Nabi Musa dapat berawit. Memang hanya dijelaskan dalam Quran, tapi menurut riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sendiri. Nah, kalau mau lihat cerita tentang nabi-nabi ini, boleh buka kitab Ibnu Katsir pada ayat surat Al-Qadar, surat Al-Qadar. Coba buka di situ, lihat penjelasannya. Ada 4 nabi yang Nabi Muhammad sangat cintai. Nabi cukup sayang kepada putra nabinya. Di antaranya Nabi Yahya. Nabi sangat suka dengan Nabi Yahya. Sebab Nabi Yahya perjuangannya besar sekali. Kemudian termasuk Nabi Hizqil. Termasuk Nabi Yusha bin Nun. Nah, ini disebut dari Rasulullah langsung. Tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi bagi Nabi Muhammad. Dan Nabi Yusuf. Nabi Yusha bin Nun ini murid Nabi Musa, ngaji sama Nabi Musa. Ketika Nabi Musa tak ada lagi, sebahagian kaum Nabi Musa berpindah tempat dulu. Ada yang pindah ke Mesir, ada yang pindah ke daerah Palestina, Syam, ya, Nagro Syam, tempat para nabinya dulu. Ada yang pindah juga nanti semuanya Bani Israel lagi di daerah Palestinanya. Sudah. Jadi karena mereka tinggal di daerah Palestina, dakwah para nabi tak masuk lagi ke sana. Karena Nabi Musa sudah wafat. Sehingga kan berhenti dakwah. Nabi Musa akan wafat. Dan Nabi Musa wafat, jadi bendera tauhid hanya yang somat katanya. Sehingga di awal umat Nabi Musa itu kalau pindah ke daerah Palestina, dia mulu-mulunya dulu yang Palestina ada masalah Nabi Musa. Mulu jika kena itu tegap-tegap badan, rayuk badan, sehingga dikenal waktu itu monsternya manusia. Waktu itu. Jadi Allah memerintahkan kepada Yusha bin Nun untuk memerangi kaum zalim yang ada di Palestina masa itu. Umat Nabi Musa yang kembali kepada kekafiran. Dan yang jadi masalah ketika perintah itu datang, perintah Allah kepada Nabi Yusha, waktu sudah mau malam, perintah datang. Maka Nabi Yusha mempersiapkan diri, semua para tentara berangkatlah menuju ke Palestina untuk membasmi kezaliman yang ada di Palestina. Sampailah di Palestina, matahari sudah tenggelam. Sedikit lagi matahari menuju ke arah terbenamnya. Nah, apa yang terjadi? Ketika itulah Nabi Yusha menyuruh matahari. Kata Nabi Yusha bin Nun, hai matahari, kamu makhluk Allah, saya makhluk Allah. Kamu dapat perintah untuk menyerang bumi dari Allah. Saya dapat perintah untuk membasmi kezaliman. Karena kita sama-sama makhluk Allah, jangan kau melaju gerak mataharimu
Kau berhenti sebentar, biar saya memerangi mereka. Jangan turun dulu. Digeyu mata orang piuh ya, baik gerak dia. Baik gerak ilaiya. Bantu Nabi Yusuf di pasmi kekaliman. Mampu kejadian kan Nabi Yunan, maka hana gerak mata orang. Tak orang. Kepada gerak contohnya, apa contoh mata orang menuju ke masa tenggelamnya. Tapi karena diperintahkan oleh Nabi Allah suruh berhenti, maka berhenti. Kata Nabi Yusuf, berhenti matahari. Jangan gerak dulu. Dia hari malam, saya membasmi mereka. Maka berhenti matahari. Ya, gerak-gerak ada istilahnya berarti jum matanya. Biuh je mah, maksud maksud contoh menannya poh dah nak gerak ni, poh nam. Benarlah. Ya, mukjizat Nabi Yusuf bin saat itulah Nabi Yusuf mendatangi kaum yang besar-besar badannya itu, maka dibasmilah semua kaum yang zalim. Setelah selesai berperang melawan kezaliman, maka Yusuf bin Nun berbicara lagi pada matahari. Kata Yusuf, hai matahari, sudah selesai tugas saya, silahkan engkau melaju seperti mana biasa. Jangan tahu. Nah ini dia. Jadi jasa Yusuf bin Nun menyelamatkan Palestina ini juga diceritakan dalam hadis Nabi yang sebagaimana mengatakan nanti wajib juga kita mengenal nama Nabi Yusuf bin. Satu. Yang kedua, Nabi Hizkil Ibnul Ajuz. Ibnul Ajuz, nama orang tuanya, nama ayahnya berarti Al-Ajuz. Ajuz ini berarti artinya lemah. Lemah. Ya. Kenapa disebut lemah? Karena memang orang tua Nabi Hizkil ini orang miskin. Orang miskin, tak ada daya, tidak ada apapun, sehingga disebut Al-Ajuz. Apa alasan ulama mewajibkan juga mengenal nama Hizkil? Karena nama Nabi Hizkil juga punya jasa. Di mana jasanya? Nah, sebuah kampung dan kampungnya Darwidan. Yang salah dua namanya Darwidan. Jadi dalam kampung Darwidan itu tempat ditinggali banyak manusia. Manusia ini dulu diberi oleh Allah, satu kelompok kampung itu diberi oleh Allah nikmat yang cukup luas. Diberi oleh Allah buah-buahan, buah kaya cukup tak memeh, ukuran, lapangan, ulunnya, lapun duduknya, mandum yang perdayanya Allah yuk. Perdayai Allah alirkan ia. Perdayai wujud Allah betul wujud. Sehingga kemegahan hidup ulunnya dan kenikmatan hidup kampungnya cukup tak megah dan mewah masanya. Sehingga Allah utus seorang Nabi di situ. Nama Nabinya nggak disebut, bukan Nabi Hizkil. Karena diutus seorang Nabi, maka penduduk Darwidan menyuruh Nabi itu usir, jangan ada di kampung. Sehingga entah kemana Nabi itu pergi, maka suatu hari terjadilah penyakit taun secara massal. Di penyakit taun secara massal, karena katruk habana penyakit taun, sebahagian orang kampungnya pindah kampungnya dan menuju ke kampung Darwidan menawan untuk menghindari penyakit taun. Di bahasa kita 2 tahun yang lalu penyakit corona lah. Dia hindari penyakit taun, mewabah penyakitnya sehingga lebih meninggal, bertemu jajak yang meninggal. Ayo, maka mereka pindahlah ke kampung lain menuju ke kampung Darwidan. Sampai di kampung Darwidan, hingga pindahlah mereka ke Darwidan. Sampai di kampung Darwidan itulah mereka kembali lagi seperti mana dulu, berfoya-foya, berbuat maksiat, dan apalah yang terjadi. Allah marah, Allah utus sebuah malaikat. Dan teriak, dia bilang, hai kalian penduduk Darwidan, perintah Allah kalian semua hancur malam ini semua. Sudah dagingan dari mereka, maka matimu. Nah, oleh para ahli tafsir berbeda pendapat. Berapa orang penduduk itu yang tinggal di Darwidan? Menurut sebahagian mengatakan 4.000 orang. Ada yang sebahagian waktu itu mengatakan 5.000 orang. Nah, yang sudah 40 berbero. Sehingga ketika mereka menti menunggu. Karena Allah sudah marah, maka hancur semua mereka, maka tidak ada satu pun yang hidup.
dan yang lebih mirisnya tidak ada yang mengurusi jenazah mereka sehingga tinggallah tulang-tulang. Bertahun-tahun berlalu, datanglah Nabi Hizkil bin Ajun. Kebetulan Nabi Hizkil sedang jalan-jalan melewati satu kampung, itulah kampung Darwidan. Waktu Nabi Hizkil datang, dia lihat apa yang terjadi di kampung ini. Banyak sekali tulang belulang, tidak terurus, tertimbun oleh padang pasir. Sehingga bertanyalah Nabi Hizkil kepada malaikat, apa yang terjadi ini wahai malaikat? Wahai Nabi Hizkil, dahulu pada beberapa tahun yang lalu di kampung ini pernah terjadi badai yang menyeramkan. Saat itu datang malaikat, lalu mereka meneriak mereka semua. Hasil mereka mati tanpa ada yang mengurusnya. Mereka Hizkil takjub kepada Allah, luar biasa Allah yang menikmatinya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ya Tuhan, Engkau maha kuasa dengan segala-galanya. Aku ingin melihat, ya Allah, bagaimana ya Allah cara Engkau menghidupkan orang yang sudah mati. Nabi Hizkil. Lalu Allah mengatakan, hai Hizkil, kau tak percaya dengan kuasaanku? Aku percaya ya Allah, tapi aku ingin menambah keimanan. Bagaimana cara ya Allah Engkau menghendak sesuatu yang sudah mati kau hidup kembali? Maka ketika itu Allah menunjukkan kekuasaannya. Allah mengutuslah malaikat, yang malaikat Noe. Lalu malaikat itu teriak lagi, wahai penduduk-penduduk Darwidan yang semuanya dulu mati, maka sekarang perintah Allah, hiduplah lagi kalian dengan seperti semulanya. Begitulah juga kalian beraktivitas seperti mana semulanya. Itulah menanda malaikat. Maka saat itulah terbangun lagi, sambung lagi tulang-tulangnya, daging-dagingnya kumpul lagi, lalu ada darahnya. Kembali lagi mereka hidup, kembalilah lagi mereka bisa berjalan. Disitulah Nabi Hizkil berdoa, takjub dan bersujud di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah inilah yang disebut nanti oleh Allah, tapi Allah tak sebut nama nabinya, Allah sebut ceritanya. Salah tuan, buka surat Al-Baqarah ayat 243. Buka surat Al-Baqarah ayat 243 yang lalu, di situ tertulis nanti gambaran bagaimana dulu Allah pernah mematikan satu kampung hanya sekali teriakan malaikat. Nah, tapi Allah tak sebut nabinya, Allah sebut kejadiannya saja. Nah, maka inilah yang sebagian ulama menyuruh kita untuk wajib juga mengenal Nabi Hizkil. Berarti menyomenan kan 25 nabi yang menjadi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Nabi Muhammad. Tambah lo Hizkil bin Ajuz, kemudian Nabi Yusha bin Nun.